Assalamualaikum, salam sejahtera, saya Ibu Yuli. Dalam video ini kita akan belajar mengenai interim financial reporting. Dalam interim financial report, di situ berisi informasi mengenai kegiatan operasional perusahaan dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, less than a full year. Biasanya, commonly ya, biasanya, tapi tidak semuanya, biasanya mereka interim financial report ini diterbitkan secara kuartal dan disediakan cumulative dan year to date information. Maksudnya bagaimana? Jadi misalkan jika laporan keuangan itu dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Nah, untuk interim financial report di sini disediakan secara kuartal. Jadi ada kuartal 1, ini 1, kemudian ada kuartal 2, kuartal ketiga, dan juga kuartal keempat. Ini ya, jadi misalkan kuartal 1 berarti yaitu terdiri dari bulan Januari sampai dengan Maret, dan seterusnya. Nah, selain tersedia informasi masing-masing kuartal, tapi di sini untuk laporan secara quarterly basis juga disediakan informasi secara cumulative atau year to date information. Maksudnya bagaimana? Jadi, kalau di kuartal 2 ini selain disediakan informasi untuk kuartal 2 saja, tapi mereka juga menyediakan informasi secara kumulatif dari kuartal pertama sampai dengan kuartal kedua. Ini yang dimaksud informasi secara cumulative atau year to date information. Oke. Selain itu, dalam interim financial reports itu juga membandingkan informasi antara kuartal pertama, misal di sini ada informasi kuartal pertama untuk tahun 2021, tapi mereka juga akan menyediakan tabel untuk membandingkan sama-sama kuartal pertama, tapi juga untuk tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020. Fungsinya adalah untuk membandingkan informasi di tahun saat ini dengan tahun sebelumnya. Itu perkenalan mengenai informasi dalam interim financial report yang disediakan secara general. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas mengenai big idea dari interim financial report. Nah, di sini stockholder dapat mengakses interim financial report secara kuartal. Berarti informasi yang disediakan akan lebih cepat diakses ketimbang kita menunggu annual report, di mana annual report baru akan terbit setelah year end, yaitu setelah Desember. Tapi dalam interim financial report kita dapat mengaksesnya secara kuartal. Nah, di sini dikatakan bahwa provide more timely information, tetapi kurang komplit ya jika kita bandingkan dengan annual report. Tentu saja kurang komplit karena masih banyak estimasi-estimasi yang dilakukan dalam interim financial report. Oleh karena itu, di sini interim report merefleksikan trade-off. Adanya trade-off antara timeliness dan reliabilitasnya. Ya, timeliness dan reliabilitasnya. Maksudnya bagaimana? Jadi kita harus memilih. Memang interim financial report itu dapat menyediakan informasi lebih cepat. Tetapi reliabilitasnya di sini dipertaruhkan. Karena dalam interim report masih banyak menggunakan estimasi, terutama dalam hal untuk mereview receivable, payable, inventory, dan related income. Contoh di sini misalnya pada saat kita harus menghitung ending inventory. Pada saat perusahaan tersebut tidak menggunakan perpetual method, biasanya mereka akan menggunakan estimasi yaitu yang namanya gross profit estimation dalam menghitung
ending inventory, gitu ya. Nah, makanya di sini interim reports dikatakan akan ada trade-off between timeliness dan reliability. Kemudian, karena informasi yang terdapat di interim financial reports ini sangat terbatas, tidak selengkap yang ada di annual report, maka interim financial statement ini tidak perlu diaudit oleh external auditor, tetapi perlu di-review, oke? Di-review oleh external auditor, tapi tidak perlu diaudit, hanya di-review saja. Under GAAP, each interim period is considered an integral part of each annual report, rather than a basic accounting period into itself. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di sini dikatakan bahwa interim report merupakan suatu kesatuan dengan annual report, ya, sehingga prinsip dan praktek akuntansi yang digunakan dalam menyusun accounting report, yang digunakan dalam menyusun interim report itu harus sama dengan prinsip akuntansi yang digunakan dalam menyusun annual financial statement. Nah, beberapa modifikasi memang diperlukan dalam interim report. Mengingat interim report ini lebih banyak menggunakan estimasi jika kita bandingkan dengan annual report. Tetapi diperbolehkan, perbedaan tersebut diperbolehkan tetapi dengan cara yang sudah ditentukan. Berikutnya kita akan belajar mengenai isu-isu apa saja yang mungkin ada sedikit modifikasi dalam interim report. Di sini modifikasi apa saja yang diperbolehkan dalam interim report. Yang pertama yaitu terkait dengan product cost. Nah, di sini dalam product cost nanti kita akan mengetahui, belajar mengenai modifikasi yang terkait dengan gross profit method, kemudian LIFO inventories, inventory market decline, dan standard cost system. Yang pertama yaitu gross profit method. Nah, jika teman-teman sepertinya kalian sudah belajar gross profit method dalam estimasi inventory pada saat intermediate accounting ya. Dalam menyusun interim report, perusahaan dapat menggunakan gross profit method ketika it doesn't use the perpetual inventory method. Saat perusahaan tersebut tidak menggunakan perpetual inventory method. Jadi daripada mereka menghitung inventorinya secara manual, di mana itu akan cost-nya akan besar, maka mereka dapat mengestimasi ending inventorinya dengan menggunakan gross profit method. Nah, hal ini diperbolehkan dalam interim report. Caranya bagaimana? Ini saya sudah sediakan contoh. Jadi di sini ada informasi gross margin-nya 45%, beginning inventory 80.000, purchasing 320, dan net sales-nya adalah 500.000. Langkah pertama adalah kita harus cari dulu berapakah produk yang siap untuk dijual. Produk yang siap untuk dijual yaitu beginning inventory ditambah dengan purchasing. Di sini $80.000 ditambah dengan 320 sama dengan 400.000. Nah, nilai 400.000 ini merupakan goods available to sale ya. Goods available to sale. Ini hanya mengingat agar mungkin kalian ada yang lupa bagaimana cara menggunakan gross profit method. Ini adalah kita mengingat kembali caranya ya. Kemudian yang kedua adalah kita mencari estimated COGS-nya. Dengan mencari estimated
COGS, nanti kita akan bisa menemukan ending inventory-nya berapa. Caranya adalah estimated COGS-nya yaitu dari net sales 500.000. Nah, dikalikan dengan, nah ini rate untuk gross margin-nya adalah 45%. Jadi kita bisa mengetahui rate untuk COGS-nya adalah 100% dikurangi dengan 45%. Ini ya, jadi 500.000 dikalikan dengan 55%. Sama dengan yaitu sekitar 275.000. Oke. Setelah kita mengetahui estimasi COGS dan goods available to sales, baru langkah yang ketiga kita akan menemukan estimation untuk ending inventory. Ending inventory berarti caranya adalah dari goods available to sales-nya 400.000 dikurangi dengan COGS-nya yaitu 275.000. Di sini kita dapatkan bahwa estimation dari ending inventory-nya adalah 125.000. Nah, perusahaan dapat menggunakan angka ini untuk mencatat estimation ending inventory pada laporan interim report-nya, gitu ya. Kemudian bagaimana dengan LIFO inventories? Biasanya LIFO inventories ini digunakan untuk perusahaan yang bertujuan untuk mereduksi taxable income-nya. Jadi di mana di situ pada saat kita menggunakan LIFO, LIFO berarti last in first out gitu kan. Biasanya harga yang ada di terakhir, harga barang yang kita beli di paling akhir itu harganya akan lebih mahal. Jika harganya inventory tersebut lebih mahal dan kita gunakan untuk perhitungan LIFO, maka akan menyebabkan COGS-nya meningkat, gitu ya. COGS-nya meningkat. Saya tulis COGS up, kemudian saat COGS-nya meningkat, maka net income-nya akan turun, down, akan turun. Pada saat net income turun, maka taxable income-nya juga akan turun. Nah, ini adalah tujuan penggunaan dari LIFO inventory. Tapi di sini dikatakan bahwa LIFO inventory layers may be liquidated during an interim period, but could be expected to be replaced by year end. Maksudnya gimana? Untuk mengenai liquidated LIFO ini seharusnya teman-teman juga sudah belajar di intermediate accounting ya. Jadi LIFO liquidation of LIFO ini terjadi pada saat kita menggunakan LIFO, tapi harga barang yang kita gunakan adalah harga barang yang sudah paling murah. Jadi di sini menyebabkan COGS-nya turun, down, lebih turun daripada saat kita menggunakan FIFO atau average. Kemudian net income-nya menjadi naik akibatnya gitu ya, up, sehingga tax-nya juga meningkat. Nah, pada saat ini contohnya, for example, a firm experiencing a temporary 100 unit LIFO inventory liquidation would expense the current cost of the 100 units rather than the historical LIFO cost. Jadi maksudnya jika misal harga per unitnya adalah 100 gitu ya. Saya katakan harga per unitnya adalah 500. Harga per unit 500 ini adalah harga yang paling murah pada saat kita menggunakan LIFO. Katakan pada saat menggunakan FIFO harganya adalah 550 dan pada saat menggunakan average harganya adalah 570. Nah, ini kalau dikalikan dengan kuantitinya, dikalikan dengan kuantiti total inventory-nya, maka akan menjadikan selisih yang sangat banyak sekali. Nah, di sini dalam interim period, mereka bisa menggunakan current cost of inventory. Jadi, katakan current cost of inventory-nya
Current cost of inventory-nya saat ini adalah sekitar 540. Nah, mereka bisa mereplace harga 500 ini dengan 540. Oke? Bu, pasti ada selisih dong dengan perhitungan LIFO yang seharusnya dan menggunakan current cost inventory yang ada. Ya, pasti ada selisih. Di sini selisihnya the amount of current cost in excess of the historical cost. Historical cost di sini di contoh saya adalah 500 dan current cost-nya adalah 540. Is shown as a current liability on the interim balance sheet. Jadi selisihnya kita alokasikan ke current liability dalam interim balance sheet. Begitu ya. Kemudian bagaimana jika isu yang selanjutnya terkait product cost, yaitu inventory market decline. Nah, di sini teman-teman seperti yang kita ketahui, yang sudah kalian pelajari di intermediate accounting, bahwa inventory itu dinilai based on apa? LC and RV, ya kan? Lower cost or net realizable value. Di sini dikatakan permanent inventory market decline are recognized in the interim period unless they are considered temporary. Maksudnya gimana? Contoh, misalkan di sini, sebentar saya hapus dulu. Nah, di sini ada Q1, Q2, Q3, dan Q4. Oke. Ini Q1, 2, 3, dan 4. Katakan pada saat Q2 ini mereka mengalami penurunan, gitu ya, mengalami penurunan sebesar 500. Penurunan sebesar 500. Nah, jika penurunan sebesar 500 ini dianggap permanen, permanen dalam arti sampai akhir tahun nanti tidak akan ada kenaikan, maka penurunan ini harus dicatat, are recognized in the interim period, harus dicatat pada saat Q2. Oke? Tapi jika penurunan 500 ini dianggap sebagai temporary, maksudnya bagaimana temporary? Maksudnya adalah nanti diyakini akan ada peningkatan lagi di kuartal ketiga atau kuartal keempat mungkin, maka penurunan akan inventory ini tidak perlu dicatat. Tidak perlu dicatat ya. Karena nanti kalau kalian mencatat, kalian mendecline nilai inventory kalian di Q2, kemudian ternyata meningkat lagi di Q4, itu percuma saja. Kalian akan melakukan recovery nilai lagi di Q4. Jadi jika memang ada penurunan secara temporary, kalian tidak perlu mencatatnya dalam interim report, tetapi jika itu memang dianggap sebagai permanen, maka kalian perlu mencatat di kuartal yang terkait. Jika di sini terjadi di kuartal kedua, ya kalian perlu mencatat penurunan nilai tersebut di kuartal kedua. Oke. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan standard cost system. Di sini dikatakan planned variances under a standard cost system that are expected to be absorbed by year end are usually deferred at the interim period. Jadi jika memang ada variansi yang terjadi dalam standard cost system, maka perlu di deferred pada saat interim date ya. Yang selanjutnya, kalau tadi kita membahas isu terkait product cost, yang selanjutnya adalah kita membahas mengenai expenses other than product cost. Nah, di sini expenses terkait product cost yaitu ada advertising cost dan juga income taxes. Annual expenses are allocated to the interim period to which they relate. Major annual repair allowances are an example of this kind of allocation. Expenses rising in an interim period are not deferred until they will be deferred at year end. For example, property taxes accrued
or deferred for annual purposes are also accrued or deferred for interim period. Oke, maksudnya bagaimana dari annual expense in interim report? Maksudnya di sini contohnya yaitu ini Q1, Q2, Q3, dan Q4. Oke, 1, 2, 3, kemudian 4. Oke, jika di sini katakan contohnya yaitu repair allowances, annual repair allowances. Pada saat tahun 2002, misal kalian tahun 2002 kalian sudah mengalokasikan repair allowances-nya sebanyak 1.000, gini ya, sebanyak 1.000. Nah, 1.000 ini jika kita alokasikan secara rata pada Q1 sampai dengan Q4, maka masing-masing akan mendapat alokasi sebesar 250. Di Q1 250, Q2 sampai Q4 masing-masing juga 250. Berarti untuk repair allowances yang memang sudah dialokasikan tiap tahunnya adalah 1.000 dan misalkan dialokasikan equally, maka di Q1 kita harus mencatat harus mencatat expense untuk repair allowances sebesar 250. Gitu ya. Ini yang dimaksud dengan annual expenses are allocated to the interim period to which they relate. Oke. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan advertising cost. Advertising costs are expense in the interim periods in which they are incurred, unless the benefits clearly apply to subsequent interim period. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ini contoh untuk ini contoh untuk advertising cost. Oke. Garisnya agak bergelombang ya. Nah, ini saya buat Q3 sampai dengan Q4 lagi. 1, 2, 3, 4. Katakan di Q2 perusahaan kalian membeli advertising, mengeluarkan expense advertising sebanyak $400.000, begitu ya, $400.000. Nah, jika kalian tidak yakin apakah di Q3 dan Q4 dan selanjutnya itu akan mendapatkan benefit terkait advertising expense ini, maka kalian mencatat advertising expense ini di Q2. Tetapi misalkan setelah kalian membeli advertising expense, kemudian kalian akan mendapatkan benefitnya sekitar alokasinya sekitar katakan 50% di Q3 dan 50% di Q4, gampangannya gitu ya, 50% di Q4, maka kalian bisa mencatat di sini benefitnya berarti 200.000 kalian catat di Q3 dan di Q4 juga 200.000 gitu. Jadi kesimpulannya ada dua pencatatan expense di sini. Apakah tergantung dari keterjadiannya atau keterjadian dari biaya tersebut, atau pada saat kalian bisa stated clearly benefitnya akan dirasakan oleh perusahaan kapan. Jika kalian tidak bisa mengestimasi benefitnya kapan dirasakan oleh perusahaan seperti ini, maka kalian harus mencatat cost-nya pada saat keterjadiannya, yaitu di Q2, langsung sebesar 400.000. Tapi jika kalian bisa mengestimasi, oke, benefitnya akan kita rasakan di Q3 sebesar 50% dan Q4 sebesar 50%, maka kalian mencatat advertising cost-nya di Q3 sebesar 200.000 dan di Q4 sebesar 200.000 juga. Begitu ya. Next issue yaitu terkait dengan income taxes. Nah, di sini dikatakan income taxes for interim reporting are divided into dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama terkait dengan aktivitas sehari-hari perusahaan, income
income taxes terkait dengan aktivitas sehari-hari perusahaan, yaitu continuing operations before income taxes. Yang kemudian yang kedua yaitu terkait significant, unusual, or infrequently occurring items and discontinued items. Nah, di sini untuk income tax expense for interim period is based on estimated effective annual tax rate. Apa itu estimated effective annual tax rate? Nanti kita akan belajar menghitung atau mencari estimated effective annual tax rate. Nah, dalam ilustrasi ini kita akan belajar cara menghitung atau mengestimasi annual effective tax rate ya. Oke, kita langsung ke ilustrasi teman-teman. The following example shows how small corporation estimates its annual effective tax rate for the purpose for preparing quarterly financial report. Jadi ini adalah estimasi dari small corporation. Ini if taxable income is, nah ini bacanya adalah dari 0 tapi tidak melebihi 5.000, lebih dari 0 tapi tidak melebihi 50.000, maka di sini kita akan menghitung kelebihannya dikalikan dengan 50%. Kemudian jika di sini lebih dari 50.000 tetapi tidak lebih dari 75.000, maka peraturannya the tax is 7.500 ditambah dengan percentage excess-nya. Seperti itu ya. Nah, ini adalah peraturan dari perusahaan small corporation. Lalu di sini dikatakan small corporation estimates quarterly income for the calendar year 2016 as follow. Di sini estimasi annual income-nya adalah sebesar 100.000. Nah, di sini ada data terkait first, second, third, and fourth quarter. Kemudian estimated income untuk first quarter adalah 20.000. Oleh karena itu di sini 20.000 kita kalikan dengan 15%. Seperti aturan dari small corporation, 20 kali 15%, maka kita ketemu 3.000. Kemudian di second quarter, small corporation memperoleh income 30.000. Nah, teman-teman lihat di sini, kalau 20.000 ditambah dengan 30.000, ditambah, maka hasilnya adalah sama dengan 50.000. Ya. 50.000 berarti kita masih pakai rate yang mana? But not over 50.000, berarti kita masih memakai rate yang 15% ini. Makanya di sini dikalikan 15%, gitu ya caranya, berarti 30 kali 15%, ketemu 4.500. Kemudian di third quarter ini sudah 50.000, kemudian di third quarter mereka menerima 25.000 lagi, berarti kalau ditambahkan sama dengan 75.000, begitu ya. Sama dengan 75.000, berarti kalau 75.000 kita pakai rate yang mana? Pakai rate yang 25%. Nah, makanya ini dikalikan dengan 25%. 25.000 dikali 25% sama dengan 6.250 dan begitu seterusnya. Sampai pada akhirnya kalau kita hitung secara annual, kita akan menemukan rate-nya adalah kita akan menemukan annual tax-nya adalah sebesar $22.250. Oke? Nah, dikarenakan interim financial report ini menggunakan asas integral teori, di mana merupakan suatu kesatuan. This computation reflects integral theory, bukan discrete theory. Kalau discrete theory berarti masing-masing kuartal itu merupakan suatu laporan keuangan yang independen. Tapi di sini bukan ya. Di sini merupakan masing-masing laporan keuangan kuartal itu merupakan satu kesatuan laporan keuangan. Oleh karena itu di sini dalam menghitung tax rate kita diminta untuk menggunakan estimated annual effective rate. Caranya bagaimana? Caranya dengan membagi estimated tax dibagi dengan estimated income. Estimated tax-nya di sini adalah 250.000
dibagi dengan 100.000. Nah, akhirnya kita akan menemukan 22,25%. 22,25% inilah yang akan menjadi dasar perhitungan teks kita dalam setiap kuartal. Kuartal, ya. Ini contoh perhitungannya, teman-teman. Contoh perhitungannya, ini adalah quarterly period income. Ini ada first quarter sampai dengan fourth quarter. Kemudian ini perhitungan secara fiskal, yaitu penjumlahan dari first sampai fourth. Kemudian ini adalah quarterly period income. Quarterly period income angkanya dari sini. Ini tinggal dipindah aja di sini. Kemudian, nah, income year to date adalah nilai income secara kumulatif ya. Jadi kalau ini di first dan second kita dapat 20-30, maka nilai kumulatif income yang kita dapat di second quarter adalah 50.000 dan seterusnya gitu ya. Nah, penganaan perpajakannya tidak menggunakan rate ini yang ada di sini, melainkan rate secara estimated annual effective tax rate, yaitu yang kita hitung tadi, kita dapat 22,25%, kita kalikan 20.000 dikali 22,25, 30.000 dikali 22,25. Nah, kita dapatkan di sini income dikurangi dengan tax expense, maka kita di sini akan mendapatkan net income. Hasilnya secara total sama. Di sini total income-nya 100, total tax expense-nya 22.000 sekian, dan net income-nya adalah pengurangan dari income dikurangi dengan tax expense, yaitu 77.750. Nah, itulah salah satu modifikasi yang dilakukan dalam interim report. Yang selanjutnya kita akan berdiskusi mengenai guidelines for preparing interim statement. Jadi, based on GAAP ASC 270 ini men-summarize both the consolidated and segment financial information to be disclosed in interim report. Nah, di sini ada list panjang terkait informasi-informasi apa saja yang harus dipublikasikan dalam interim report. Di sini ada sales or gross revenue, basic and diluted earnings per share, seasonal revenue, cost or expense untuk perusahaan-perusahaan yang memang income-nya atau revenue-nya bersifat seasonal, maka dalam interim report di sini akan sangat terlihat sekali perbedaannya antara kuartal 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Contoh seperti perusahaan atau bisnis yang bergerak dalam bidang ski. Nah, biasanya bisnis yang bergerak dalam bidang ski mereka akan lebih ramai pada saat turun salju. Contoh di Jepang, mungkin di Jepang akan lebih ramai pada saat di bulan Januari, Februari, Maret. Tapi di pertengahan tahun mereka akan mulai sangat menurun income-nya ya. Kemudian di sini ada significant changes in estimates of or provisions. Kemudian all of the following information about reportable operating segment, revenue from external customer, inter-segment revenue, a measure of segment profit or loss, total asset for which there has been a material change for the amount disclosed in the last annual report, sampai dengan informasi-informasi yang harus di-disclose terkait dengan derivative instrument, fair value of financial instrument, dan informasi yang terkait dengan impairment. Nah, yang selanjutnya ini adalah ada contoh terkait dengan financial information yang terkait dengan interim report. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi teman-teman, kalian coba amati di sini, ini adalah laporan untuk Colgate-Palmolive Company Condensed Consolidated Statement of Income. Jadi ini adalah laporan laba rugi untuk kuartal ketiga ya, yang berakhir di September 30. Jadi 3 months ended September 30
berarti kuartal ketiga. Kemudian di sini ada tahun 2015 dan 2014, seperti dibandingkan antara tahun saat ini dengan tahun sebelumnya. Oke, setelah itu ada juga informasi yang disediakan secara kumulatif. 9 month ended September 30, berarti dari Januari sampai dengan September nilainya diakumulasikan di sini. Dan disediakan informasi current year dengan previous year, agar pengguna bisa membandingkan informasi tersebut. Selain statement of income, juga ada balance sheet. Balance sheet di sini juga diperbandingkan antara current year dengan previous year. Kemudian, nah di sini diberi keterangan ya, unaudited. Berarti memang interim financial report itu tidak di audit, tetapi cukup di review. Kemudian juga ada statement of cash flow. Kemudian ini consolidated financial statement berdasarkan penjualan per daerahnya dan seterusnya. Itu adalah contoh terkait interim financial report. Yang berikutnya, di sini materi untuk interim financial report sudah selesai teman-teman, karena materinya hanya sedikit. Maka yang berikutnya kita akan berlatih soal ya, berlatih mengerjakan soal apa yang sudah kita diskusikan tadi. Oke, kita akan coba mengerjakan ini nomor 1. Interim reporting under FASB AC Topic 270 Guidelines refers to financial reporting. Okay, interim reporting refers to financial reporting on a monthly basis, quarterly, regular basis for period less than a year. Ini jawabannya seharusnya adalah for period less than a year ya, bukan quarterly basis. Memang secara common adalah quarterly basis, tapi lebih tepat for periods less than a year. A liquidation of LIFO. Nah, liquidation of LIFO inventories for interim reporting purposes may create a problem in measuring cost of sales. Problemnya apa tadi? Problemnya adalah di mana nilai ending inventory-nya akan lebih kecil dibandingkan current cost-nya jika dibandingkan dengan metode FIFO atau average. Jika nilai inventory lebih kecil, maka cost of sales-nya akan lebih besar gitu ya, sehingga net income-nya nilai cost of sales-nya juga akan lebih kecil sehingga net income-nya lebih besar dan pengenaan pajaknya juga akan lebih besar. Accordingly, cost of sales in interim period should be determined using the gross profit method. No. Include the income effect of the LIFO liquidation. Include the expected cost of replacing the liquidated LIFO base. None of the above. Jawaban yang betul adalah yang C ya. Kita akan menggunakan expected cost of replacing the liquidated LIFO base. Berarti kita akan menggunakan current cost dan selisih antara current cost dengan historical cost-nya LIFO itu akan kita alokasikan ke current liabilities, begitu ya. Oke, ini kita coba lagi soal yang lainnya. An inventory loss from market price decline occurred in the first quarter, and the decline was not expected to reverse during the fiscal year. Berarti mereka nggak expect akan adanya kenaikan harga gitu ya. However, in the third quarter, the inventory market price recovery. Ternyata inventory market price-nya recovery exceeded the market decline pada third quarter. That occurred in the first quarter.
For interim financial reporting, the dollar amount of net inventory show. Oke, jadi di sini ceritanya pada saat kuartal pertama asumsinya nilai inventory itu down dan asumsinya assumption was not expected to reverse. Not expected to reverse. Oke, berarti di sini penurunannya adalah penurunan yang bukan temporary kalau kita melihat assumption-nya ya. Berarti pada saat Q pertama itu sudah dilakukan penurunan nilai inventory di situ. Tapi ternyata pada saat Q3 misal ini nilai inventory-nya down turun sebesar 100. Sederhananya gitu ya, turun sebesar 100. Saya beri minus, sudah diturunkan sebesar 100, tapi ternyata pada saat Q3, nilai inventory-nya itu up sebesar 150. Katakan seperti itu. Nah, di sini yang dikatakan bahwa nilai inventory-nya merecover lebih dari penurunan nilainya, gitu ya. Lalu apa yang harus kita lakukan pada interim financial reporting? Oke, kita lihat pilihannya. A, decrease in the first quarter by the amount of the market price decline and increase in the third quarter by the amount of the decrease in the first quarter. Oke, ini sepertinya betul. Kita akan coba cek yang B, decrease in the first quarter by the amount of the market price decline and increase in the third quarter by the amount of the market price recovery. Nah, ini yang salah, teman-teman. Yang salah adalah di market price. Jadi kalau kita mau menaikkan lagi nilai inventory yang sudah kita turunkan, itu bukan berdasarkan nilai yang di recovery di market, bukan berdasarkan nilai plus 150. Tapi kalau kita turunkan 100, maka jika nilai di pasar itu naik lagi, meskipun melebihi nilai penurunannya, maka yang kita naikkan tetap sebesar yang kita turunkan. Jadi kalau turun 100, ya kita harus naikkan lagi 100, gitu ya. Decrease in the first quarter by the amount of the market price decline and not be affected in the third quarter. Ini salah. Seharusnya terpengaruh di third quarter. D, not be affected. Nah, not be affected ini juga otomatis salah. Oke, berarti jawabannya yang betul adalah A. Yang kedua, Far Corporation had the following transaction during the quarter ended 31 Maret 2016. Ada loss on early extinguishment of debt sebesar 70.000. Kemudian payment of fire insurance premium for calendar year 2016. Oke, di sini pembayaran insurance premiumnya untuk tahun 2016 sebesar 100.000. What amount should be included in FAR income statement for the quarter ended March 2016? Insurance expense, oke, di sini tertulis insurance expense, berarti kita akan mengalokasikan insurance expense yang dibeli oleh Far Corporation. Insurance expense senilai 100.000 ini adalah untuk tahun 2016. Berarti 100.000 kita bagi dengan 100.000 kita bagi 4 kuartal. Untuk 4 kuartal. Berarti kita bagi 4, berarti sama dengan 25.000. Nah, berarti untuk masing-masing kuartal kita alokasikan sebesar $25.000. Ini ya, jawabannya adalah B. Yang ketiga, an inventory loss from a permanent market decline. Nah, hati-hati ini kata kuncinya, a permanent market decline of $360,000 occurred in May. Cox Company appropriately recorded this loss in May after its March 2016
quarterly report was issued. What amount of inventory loss should be reported in Cox quarterly income statement for 3 months ended June 30, 2016? Karena di sini kata kuncinya adalah inventory loss yang terjadi sudah permanen sebesar 360.000, maka nilai yang kita catat atas loss inventory di kuartal kedua yaitu Juni 2016 yaitu sebesar totalnya 360.000. Langsung kita catat. Yang nomor 4. Dole Corporation incurred a discontinued operation loss $300,000 net of income tax saving. Dole's operating income for the full year ending December is expected to be $500,000. In Dole's income statement for the quarter ended September, Juli, Agustus, September, berarti kuartal 3 ya. Ini discontinued operation loss-nya terjadi di kuartal ketiga juga. Kemudian di income statement kuartal ketiga, berapakah discontinued operation loss harus dicatat? Yaitu discontinued operation loss-nya sama-sama terjadi di kuartal ketiga, berarti kita harus catat pada saat keterjadiannya, when it is incurred, gitu ya, sebesar totalnya, yaitu sebesar $300.000. Yang kelima, in January 2016, Finn Company paid property tax $80,000 covering the calendar year. Property taxes-nya untuk 2016 sebesar $80.000. Also in January, Finn estimated that its year-end bonuses to executive would amount to $320,000 for 2016. What is the total amount of expense relating these two items that should be reflected in Finn quarterly income statement for the 3 months ended in June? Oke, kita ditanya untuk dua, berarti ini kan ada dua ya, yaitu property taxes, property tax itu sama dengan total untuk setahunnya adalah 80.000. Berarti kalau kita alokasikan untuk per masing-masing kuartal, kita bagi 4 sama dengan 20.000 gini ya. Kemudian untuk bonus di sini diestimasi di tahun 2016 yaitu sebesar 320.000. Nah, ini adalah estimasi bonus yang akan diakui setiap tahun. Karena diakui sudah diestimasi untuk diakui annually, maka di sini di interim financial report kita perlu mengalokasikan per kuartal juga, gitu kan? Nah, bonusnya kita alokasikan per kuartal, kita bagi 4, berarti 320 dibagi 4 sama dengan 80.000. Oke? Pertanyaannya, berapakah yang harus di-expense-kan terkait kedua item ini? Yang akan dilaporkan pada 3 bulanan yang berakhir di Juni 30. Ya sudah, kalau ini 3 months ended June, 3 months berarti hanya untuk perhitungan satu kuartal, yaitu kuartal kedua, kita tinggal tambahkan yang dialokasikan untuk kuartal kedua, yaitu 20 ditambah dengan 80.000 sama dengan 100.000 ya. Hati-hati, ini kan 3 months ended ya. Kecuali kalau ini bilangnya 6 month ended, berarti data untuk Q1 dan Q2 harus ditambahkan. Kalau ini 6 month ended June 30, 2016, maka hasilnya adalah Q1 tambah Q2, 100 tambah 100, hasilnya yaitu 200.000. Tapi yang ditanya di sini hanyalah 3 months ended June, maka hasilnya yaitu 100.000. Demikian teman-teman penjelasan saya terkait dengan interim financial report. Semoga dapat menambah wawasan kalian. Untuk problem, untuk assignment kalian, tolong kerjakan problem
problem 16.8 ya, seperti yang sudah saya tulis di assignment. Sorry, problem 15.8 ya, seperti yang sudah saya tulis di assignment. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum. Salam sejahtera.